Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang lelaki yang dikenal dengan nama Wali Padi. Tidak ada yang mengira ia seorang sakti, karena kesehariannya tampak biasa saja. Ia sering duduk di warung kopi tua, bercengkerama dengan petani dan nelayan, tertawa lepas seolah hidup tak pernah memberatkan pundaknya. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada rahasia besar, aura yang tenang, tatapan mata yang dalam, serta ucapan yang kadang penuh makna membuat orang diam-diam menghormatinya. Wali Padi tak pernah menunjukkan kesaktiannya, tapi siapapun yang dekat dengannya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu sore, langit laut utara berwarna jingga. Ombak bergulung tinggi, angin laut berhembus membawa aroma asin yang menusuk. Orang-orang desa enggan mendekat ke tepi pantai. Mereka percaya, menjelang senja, ada kekuatan gaib yang berkeliaran di sana. Hanya Wali Padi yang melangkah santai, dengan segelas kopi hitam di tangan kanan, rokok kretek menyala di tangan kiri. Laut ini indah sekali. Kenapa orang-orang justru takut? Gumamnya sambil duduk di sebuah batu karang besar. Asap rokok mengepul, bercampur dengan semilir angin laut. Tanpa disadari, batu karang tempat ia duduk mulai bergetar. Air laut yang semula tenang membentuk pusaran. Bukannya panik, Wali Padi justru menyeduh kopinya lagi, meniupnya perlahan, lalu menyesap dengan nikmat. Tiba-tiba, cahaya kehijauan muncul dari pusaran air. Semakin lama semakin terang, hingga tubuh Wali Padi terseret masuk ke dalam arus gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Gelap, sunyi, lalu cahaya biru kehijauan memenuhi pandangan. Wali Padi tersadar, ia sedang berada di sebuah tempat asing megah, indah, dan mustahil ada di dunia nyata. Dinding-dindingnya berlapis mutiara, lantai berkilau bak kristal laut, patung-patung naga laut berjejer anggun, dan di tengah ruangan berdiri singgasana emas berbentuk ular raksasa. Disitulah ia, Nyi Blorong, Ratu Laut Utara, bersemayam dengan aura keanggunan sekaligus kengerian. Kulitnya halus seperti sisik mutiara, rambutnya hitam panjang menjuntai, matanya memancarkan cahaya tajam penuh wibawa. Nyi Blorong menyipitkan mata. Baginya, ini mustahil. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke istananya tanpa izin. Namun, di hadapannya berdirilah Wali Padi yang malah duduk santai di kursi batu, menuang kopi dari termos kecil, lalu menyesapnya seolah-olah tak ada apa-apa. "Siapa kau, manusia?" Suara Nyi Blorong bergema, berat dan penuh kuasa. Wali Padi menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Saya cuma orang kampung yang nyasar, Bu. Kopi mau coba? Pahit, tapi bikin segar." Nyi Blorong terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada manusia yang bisa bicara padanya tanpa rasa takut sedikit pun. Suasana di dalam istana Laut Utara begitu megah, tapi juga menakutkan. Cahaya kehijauan dari dinding mutiara berpendar lembut, memantul ke segala arah, membuat seluruh ruangan tampak seperti mimpi yang tak nyata. Di sekelilingnya, air laut mengalir bagai tirai bening yang menutup ruangan, namun anehnya, Wali Padi sama sekali tidak merasa basah. Ia duduk santai di kursi batu, menyilangkan kaki, menyeruput kopi dengan tenang. Sementara di hadapannya, Nyi Blorong menatap penuh amarah bercampur heran. Tidak ada manusia berani bersikap sesantai itu di hadapan dirinya seorang ratu gaib yang disembah ribuan makhluk laut. "Berani sekali kau masuk ke istanaku tanpa izin." Suara Nyi Blorong bergema, membuat dinding mutiara ikut bergetar. Wali Padi menoleh sebentar, mengembuskan asap rokok, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak niat masuk, Bu. Tadi duduk di batu karang, tiba-tiba malah nyasar ke sini. Kalau tidak percaya, tanyakan saja sama latmu itu." Jawaban sederhana itu membuat para pengawal gaib di sekitar istana menegang. Beberapa makhluk berbentuk ular laut dengan tubuh raksasa melingkar, mendesis dengan ganas. Namun Wali Padi tetap santai, seolah yang ada di hadapannya hanyalah kucing kampung. Nyi Blorong berdiri dari singgasananya. Gerakannya anggun, tapi penuh wibawa. Gaun panjang berwarna hijau lumut berkilau mengikuti setiap langkahnya. Rambut hitamnya melayang seakan mengikuti arus air laut. Wajahnya cantik, tapi tajam bagai pedang. "Kau manusia biasa, tapi bisa masuk ke sini? Mustahil. Katakan siapa dirimu sebenarnya?" tanyanya dengan tatapan menembus jantung. Wali Padi menepuk-nepuk celananya, lalu meletakkan gelas kopi di samping. "Nama saya Padi."
Orang kampung, pekerjaan sehari-hari, ya, ngopi, merokok, ngobrol sama tetangga. Itu saja. Nyi Blorong semakin geram. Ia terbiasa menghadapi manusia yang gemetar, memohon ampun, atau bahkan berusaha menyembah demi keselamatan dirinya. Namun yang satu ini, sama sekali berbeda. Santainya membuat Nyi Blorong justru merasa direndahkan. Jangan bermain-main dengan aku, manusia. Sekali aku berkehendak, seluruh tubuhmu bisa hancur di dasar laut ini. Suara Nyi Blorong meninggi. Gaungnya mengguncang seluruh istana. Namun Wali Paidi hanya menepuk abu rokok dari ujung jarinya, lalu menatap sang ratu dengan mata teduh. Kalau memang mau menghancurkan, silakan. Saya sudah siap. Tapi sayang, kopinya belum habis. Sayang kalau mubazir, Bu. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Para makhluk gaib yang mengawal tak tahu harus bereaksi apa. Bahkan Nyi Blorong sendiri, yang biasanya selalu berhasil menakuti siapapun, kali ini justru terpaku. Ada sesuatu dalam diri Wali Paidi, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Aura lelaki itu begitu tenang, seakan-akan tidak ada satupun kekuatan gaib yang mampu mengguncang batinnya. Nyi Blorong mendekat, berdiri tepat di hadapan Wali Paidi. Ia menunduk sedikit, menatap lurus ke dalam mata lelaki itu. Kau tidak takut padaku? Tanyanya perlahan, namun dengan nada penuh tekanan. Wali Paidi tersenyum. Takut untuk apa? Mati. Semua manusia akan mati, Bu, entah cepat atau lambat. Jadi buat apa takut? Jawaban itu menusuk hati Nyi Blorong. Sudah berabad-abad lamanya ia menjadi penguasa Laut Utara. Tapi baru kali ini ada manusia berbicara padanya dengan kejujuran polos, tanpa rasa gentar, tanpa kepura-puraan. Untuk sesaat, wajah Nyi Blorong yang penuh wibawa itu berubah. Ada seberkas keheranan, ada secuil rasa kagum yang diam-diam muncul. Namun sebagai ratu, ia tak bisa menunjukkan kelemahan. Dengan cepat, ia menegakkan kepala dan berkata lantang, "Baik, Paidi, kalau kau benar manusia biasa, buktikan. Aku akan mengujimu. Jika kau berhasil melewati ujian-ujian dariku, aku akan mengakuimu. Tapi jika gagal, tubuhmu akan hancur ditelan samudera." Wali Paidi hanya mengangguk, lalu kembali mengambil gelas kopinya. "Silakan, Bu, saya ikut saja. Tapi jangan lama-lama, ya. Kopi ini kalau keburu dingin rasanya tidak enak." Ucapannya terdengar sepele, tapi justru semakin membuat Nyi Blorong penasaran. Siapa sebenarnya lelaki ini? Manusia biasa atau sosok yang menyimpan kekuatan luar biasa? Di balik singgasananya, Nyi Blorong memberi tanda kepada para pengawalnya. Makhluk-makhluk laut raksasa mulai merayap keluar. Sisik mereka berkilau di bawah cahaya mutiara. Ruangan berubah mencekam. Namun Wali Paidi tetap santai. Ia menghirup kopi perlahan, seolah sedang menonton pertunjukan biasa di pasar malam. Di dalam hatinya, Nyi Blorong mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Amarah memang masih membara, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia ingin tahu, seberapa jauh ketenangan Wali Paidi bisa bertahan menghadapi ujian-ujian yang akan ia berikan. Dan tanpa sadar, sebuah benih perasaan yang aneh mulai tumbuh di dalam dadanya. Cahaya mutiara yang menerangi istana Laut Utara mulai meredup. Suasana berubah mencekam. Dari setiap sudut ruangan, terdengar desisan ular laut yang melingkar, sisiknya berkilauan memantulkan cahaya kehijauan. Air yang tadinya tenang kini beriak, seakan merespons perintah sang ratu. Wali Paidi duduk bersila, gelas kopi masih di tangannya, wajahnya tetap santai seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Asap rokok tipis mengepul, berpadu dengan hawa lembab dari dasar samudera. Nyi Blorong melangkah ke depan, tatapannya menusuk, suaranya menggema memenuhi istana. "Paidi, jika kau benar manusia biasa, maka kau tak akan sanggup melewati ujian ini. Aku akan menurunkan makhluk-makhluk penjaga lautku untuk menguji hatimu. Bila kau gentar, kau akan hancur. Bila kau berani, mari kita lihat seberapa jauh keberanianmu bertahan." Dengan tangan lentiknya, Nyi Blorong mengangkat tongkat berhiaskan batu hijau laut. Seketika air di dalam ruangan berputar, membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu, muncullah sosok ular raksasa dengan kepala bercabang 3. Matanya menyala merah, giginya panjang menetaskan racun.
Desisannya membuat lantai istana bergetar. Para pengawal gaib berteriak lantang, memberi hormat pada makhluk itu. Penguasa ular laut 3 kepala, sang penjaga utara. Sementara itu, Wali Paidi hanya menguap kecil. Ia menaruh gelas kopi di samping kakinya, lalu menepuk-nepuk celananya agar abu rokok tidak jatuh. Bagus juga penampilanmu. Kalau di kampung, mungkin cocok jadi tontonan malam Jumat. Ular laut itu mendesis, mengangkat kepalanya tinggi, lalu menyerang dengan kecepatan luar biasa. 3 kepala bergerak bersamaan, siap mencabik tubuh Wali Paidi. Para pengawal gaib bersorak, menanti tubuh manusia itu hancur berantakan. Namun dengan tenang, Wali Paidi hanya menepukkan kedua tangannya sekali. Piala kakak, suara tepukan sederhana itu memantul ke seluruh ruangan. Aneh, namun dahsyat. Ombak di sekitar istana mendadak berhenti. Ular laut 3 kepala itu terhenti di udara, tubuhnya membeku, lalu perlahan merunduk, hingga akhirnya jatuh tersungkur di hadapan Wali Paidi, seperti seekor binatang jinak yang tunduk pada tuannya. Semua makhluk gaib terdiam. Nyi Blorong terperanjat. Ia tak pernah menyaksikan pemandangan seperti itu, makhluk penjaga laut yang selama berabad-abad setia padanya. Kali ini tunduk pada seorang manusia biasa? Ini mustahil. Desis Nyi Blorong. Matanya melebar, nadanya penuh emosi bercampur bingung. Wali Paidi kembali mengambil gelas kopinya, menyesap sedikit, lalu menatap ular itu dengan senyum santai. Terima kasih sudah ikut pertunjukan. Sudah, kembali tidur saja. Jangan ganggu kopi saya lagi. Ajaib, makhluk ular itu benar-benar mematuhi perintahnya. Tubuhnya yang raksasa kembali masuk ke dalam pusaran air, lalu menghilang tanpa jejak. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Para pengawal hanya bisa menatap satu sama lain, tak berani mengeluarkan suara. Nyi Blorong menggertakkan gigi. Wajah cantiknya memerah menahan amarah. Beraninya kau mempermainkan kekuatanku? Paidi, baik, kalau begitu. Aku akan menurunkan ujian yang lebih berat. Dengan sekali hentakan tongkatnya, lantai istana berguncang. Dari dasar samudera, muncul badai besar. Ombak mengguncang, arus deras menyeret benda-benda di sekitarnya. Hewan-hewan laut raksasa bermunculan. Gurita berkepala 9, ikan hiu berlapis baja, dan kawanan belut listrik berkilat-kilat menyambar udara. Suasana menjadi kacau. Istana Laut Utara yang megah kini bagai medan perang. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Wali Paidi masih duduk dengan tenang. Ia meniup kopi yang mulai dingin, lalu menyesap perlahan sambil bergumam. Wah, jatiram gini. Untung gak ada tetangga yang ribut minta ganti rugi. Makhluk-makhluk itu menyerang dari segala arah. Hiu baja menggigit, gurita melilit, belut listrik meledakkan kilatan petir. Semua mata makhluk gaib menatap, yakin Wali Paidi akan hancur. Namun anehnya, setiap kali serangan mendekat, tiba-tiba saja buyar, lenyap, atau terpental jauh sebelum menyentuh tubuh Wali Paidi. Seolah ada dinding tak kasat mata yang melindunginya. Nyi Blorong terdiam. Hatinya bergejolak. Amarahnya bercampur dengan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Bagaimana mungkin ada manusia seperti ini? Ia menggenggam tongkatnya erat-erat. Siapa sebenarnya Cao? Paidi. Suaranya bergetar. Kali ini bukan karena marah, tapi karena rasa penasaran yang semakin dalam. Wali Paidi menoleh sebentar, matanya teduh. Tadi sudah saya bilang, saya cuma orang kampung, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Cuma satu yang saya pegang. Kalau hati tenang, dunia ikut tenang. Kalau hati takut, dunia pun jadi menakutkan. Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hati Nyi Blorong. Ia yang selama ini hidup dalam kuasa, dalam ketakutan yang ia sebarkan, tiba-tiba merasa kecil di hadapan seorang lelaki kampung yang tak punya apa-apa. Di balik amarah yang ia tunjukkan, mulai tumbuh sebuah perasaan yang berbeda. Kagum, heran, bahkan rasa tertarik. Namun Nyi Blorong masih belum bisa menerima begitu saja. Paidi, ini baru permulaan. Ujian berikutnya akan lebih berat. Aku akan melihat apakah kau benar-benar manusia biasa, atau sesuatu yang lebih dari itu. Wali Paidi hanya tersenyum, mengangkat gelas kopi yang kini hampir habis. Silakan, Bu. Tapi tolong cepat saja, kopinya tinggal seteguk, nanti keburu dingin.
Riak air di dalam istana Laut Utara semakin kuat. Gelombang beradu di dinding mutiara, menggetarkan lantai kristal. Para pengawal Gap merapat, berbaris di sisi kanan dan kiri, menunggu perintah sang ratu. Suasana begitu mencekam. Wajah Nyi Blorong memerah. Ia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Selama berabad-abad memerintah Laut Utara, tak satu pun makhluk, bahkan manusia yang pernah masuk ke wilayahnya, berani menantang kuasanya. Namun hari ini, seorang lelaki kampung bernama Paidi duduk santai, menyeruput kopi, seakan semua ancaman hanyalah gurauan. Paidi, kau sudah melampaui batas, teriak Nyi Blorong dengan suara bergemuruh. Ia menghentakkan tongkatnya ke lantai. Suara dentuman keras terdengar, seketika langit laut menjadi gelap. Dari luar istana, ombak raksasa mengguncang. Badai muncul, angin menderu, kilat menyambar-nyambar. Hewan-hewan laut raksasa keluar dari sarangnya, memenuhi sekitar istana. Ikan pari sebesar kapal, naga laut berkelok-kelok, dan kawanan hiu yang matanya menyala merah. Pemandangan itu menggetarkan siapapun yang melihatnya. Para pengawal gaib pun berteriak menyemangati. Mereka yakin, kali ini Wali Paidi tidak akan bisa selamat. Namun di tengah kegaduhan itu Wali Paidi masih tetap duduk. Ia menaruh gelas kopi yang tinggal seteguk, lalu menyulut rokok baru. Asap putih mengepul, mengisi udara yang tegang. Bu, kalau cuma mau bikin ribut begini, kenapa nggak tunggu malam tahun baru saja? Biar sekalian meriah, ada petasan juga. Ucapan itu membuat Nyi Blorong semakin murka. Matanya menyala hijau, rambutnya melayang liar, tubuhnya memancarkan cahaya gaib yang begitu kuat. Dari ujung jarinya, lahir petir berwarna biru yang menyambar ke arah Wali Paidi. Kau harus hancur. Petir itu menyambar, suara dentumannya mengguncang seisi laut. Para pengawal bersorak, yakin tubuh Wali Paidi akan terbakar habis. Namun anehnya petir itu berhenti satu jengkal di depan tubuhnya, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Api biru berkobar-kobar, tapi tidak menyentuh sedikit pun. Wali Paidi hanya meniup rokoknya, seakan petir itu tak lebih dari asap. Kalau listriknya segitu doang, Bu, mending buat masak air, biar kopinya lebih cepat panas. Semua makhluk gaib terdiam, bahkan Nyi Blorong sendiri tercekat. Ia menggertakkan gigi. Tak percaya bahwa kekuatannya tak berarti di hadapan manusia biasa. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya bergetar, lalu dengan amarah yang semakin membara, ia berubah wujud. Tubuhnya melebar, sisiknya bermunculan, rambut hitamnya berubah menjadi ratusan ular kecil yang mendesis. Inilah wujud asli Nyi Blorong, setengah wanita, setengah ular naga laut. Aura kekuatannya membuat seluruh istana bergetar. Paidi, kalau kau benar-benar manusia, bertahanlah melawan wujud asliku ini. Tubuhnya melesat, sisik-sisik tajam berkilauan, mulutnya menganga memperlihatkan taring raksasa yang siap menelan Wali Paidi. Air laut bergejolak, arus deras menghantam, badai bergemuruh. Namun Wali Paidi tidak bergeming. Ia berdiri perlahan, menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan suara tenang. Kalau sudah selesai marahnya, duduklah, jangan sampai lupa. Yang besar itu belum tentu kuat, yang indah itu belum tentu tenang. Hati yang jernih, itulah yang sebenarnya berkuasa. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi kekuatannya menghantam hati Nyi Blorong lebih keras daripada petir manapun. Serangannya yang mengerikan tiba-tiba terhenti. Tubuhnya gemetar, matanya yang penuh api perlahan meredup. Ia jatuh terduduk di hadapan Wali Paidi, kembali ke wujud wanitanya yang cantik. Air matanya menetes sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Apa sebenarnya kau ini? Bisiknya lirih, suaranya bergetar. Aku yang selama ini disembah, ditakuti, dipuja makhluk laut, justru kalah di hadapanmu. Kau manusia, tapi hatimu lebih kuat dari samudera ini. Wali Paidi hanya duduk kembali, mengambil sisa kopi di gelasnya, lalu menyesap perlahan. Saya sudah bilang, Bu, saya tidak punya apa-apa. Kalau saya terlihat kuat, itu bukan karena ilmu atau kesaktian. Hanya karena saya tidak menyimpan rasa takut. Nyi Blorong menunduk. Tangannya yang biasa memegang tongkat dengan penuh wibawa kini gemetar. Hatinya kalut. Ia ingin marah, tapi amarahnya luluh. Ia ingin menghancurkan, tapi justru kagum.
Lebih dari itu, ada sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang membuat dadanya sesak, membuat wajahnya memanas. "Paidi," katanya perlahan. "Kenapa hatiku bergetar seperti ini? Mengapa aku, ratu yang ditakuti makhluk lain, bisa merasa lemah di hadapanmu?" Wali Paidi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menyalakan rokok baru. Asapnya membumbung, seakan ikut menjadi saksi sebuah perasaan yang perlahan tumbuh di antara manusia sederhana dan Ratu Gaib penguasa Laut Utara. Suasana istana Laut Utara perlahan kembali tenang. Gelombang yang tadi mengamuk kini mereda, pusaran air lenyap, dan makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya menyerang bersembunyi di kedalaman. Dinding mutiara kembali berpendar lembut, memantulkan cahaya biru kehijauan yang menenangkan. Namun ketenangan itu terasa janggal. Semua makhluk gaib terdiam, menyaksikan perubahan besar pada sosok yang selama berabad-abad mereka takuti. Nyi Blorong, ratu yang biasanya angkuh, dingin, dan berwibawa kini duduk bersimpuh, menundukkan wajah, bahkan air matanya menetes membasahi lantai kristal. Di hadapannya, Wali Paidi duduk santai dengan rokok terselip di jemarinya. Kopi di gelasnya sudah habis, hanya tersisa ampas hitam di dasar. Wajahnya tetap sama. Tenang, sederhana, tanpa sedikit pun rasa congkak meski baru saja menaklukkan amarah Ratu Laut. "Paidi," suara Nyi Blorong lirih, nyaris tak terdengar. "Aku tidak mengerti. Semua kekuatanku, semua pasukanku, semua kemampuanku, tak ada artinya di hadapanmu. Aku kalah, bukan karena ilmu, tapi karena hatiku sendiri yang goyah." Wali Paidi tersenyum tipis. Ia menepuk-nepuk celananya, lalu menyalakan rokok baru. "Bu, saya tidak pernah niat melawan. Dari awal saya cuma numpang duduk, ngopi sebentar. Tahu-tahu malah masuk ke tempat ini. Kalau boleh jujur, saya pun bingung kenapa bisa sampai di istana samudera ini." Nyi Blorong mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya tajam kini tampak lembut. Ada air bening yang masih mengalir, membasahi pipinya yang pucat. "Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin lautlah yang membawamu kemari. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki manusia lain. Ketenangan, kejujuran, ketulusan. Kau tidak silau oleh kuasa, tidak gentar oleh ancaman. Hatimu bersih, itulah yang membuatku." Ia terhenti, tenggorokannya tercekat. Sulit baginya untuk melanjutkan kalimat itu. Wali Paidi menoleh, menatapnya sebentar. "Membuat apa, Bu?" tanyanya dengan nada santai. Nyi Blorong menunduk lagi. Bibirnya bergetar. "Membuatku kagum, membuatku jatuh hati padamu, Paidi." Kalimat itu membuat sisi istana terkejut. Para pengawal gaib saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Ratu mereka, yang ditakuti seluruh lautan, ternyata menyatakan perasaan pada seorang manusia biasa. Wali Paidi tersenyum, menggelang pelan. "Bu, saya ini orang kampung, tidak punya harta, tidak punya tahta. Saya cuma bisa ngopi dan ngerokok. Kalau urusan cinta-cintaan, rasanya saya tidak pantas." Nyi Blorong menatapnya lagi, kali ini lebih dalam. "Paidi, justru itulah yang membuatmu berbeda. Aku sudah melihat banyak manusia datang ke laut ini. Mereka memohon kekayaan, kekuasaan, atau keabadian. Mereka rela menyembahku hanya untuk mendapatkan dunia. Tapi kau tidak meminta apa-apa. Kau hanya duduk tenang, seolah dunia ini bukan milikmu. Dan justru karena itulah, aku merasa engkau lebih mulia daripada semua yang pernah kuserahkan kekuatan." Keheningan melingkupi ruangan. Hanya terdengar desiran halus arus laut yang mengalir di dinding istana. Wali Paidi mengembuskan asap rokoknya, lalu berkata pelan, "Kalau memang begitu, Bu, jangan jatuh hati pada saya. Jatuh hatilah pada ketenangan itu sendiri. Kalau hati tenang, hidup akan lebih indah. Saya ini hanya orang biasa yang kebetulan singgah sebentar di dunia samudera." Nyi Blorong terdiam. Hatinya semakin bergejolak. Ia merasa ingin lebih dekat, tapi sekaligus sadar ada jurang besar yang memisahkan dirinya dengan lelaki itu. Ia Ratu Gaib, penguasa lautan. Sementara Paidi, hanya seorang manusia biasa yang hidup sederhana. Namun justru perbedaan itu yang membuat rasa kagumnya semakin kuat. Hari itu, Nyi Blorong memutuskan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya.
melepaskan seorang manusia dari kekuasaannya. Paidi, aku tidak akan menahanmu di sini. Kau bebas kembali ke duniamu. Tapi ingatlah, jika suatu hari kau datang ke laut ini lagi, maka istana ini akan selalu terbuka untukmu. Wali Paidi berdiri, mengangguk perlahan. Terima kasih, Bu. Semoga laut ini selalu damai, tidak lagi menakutkan orang kampung yang ingin mencari ikan. Dengan tenang, ia melangkah ke arah pusaran cahaya yang muncul di tengah ruangan. Tubuhnya perlahan ditelan arus hingga lenyap dari pandangan. Nyi Blorong masih terdiam di singgasananya, menatap kosong ke arah pusaran yang menghilang. Tangannya menggenggam erat tongkat hijau lautnya, tapi hatinya terasa kosong. Paidi, manusia sederhana, kenapa justru kaulah yang berhasil menaklukkan hatiku? Bisiknya lirih. Di tepi pantai, sore itu, Wali Paidi muncul kembali. Ombak menyapu kakinya, angin laut berhembus lembut. Ia duduk lagi di batu karang, menyalakan rokok, lalu menyesap udara dalam-dalam. Alhamdulillah, kopinya sudah habis, tapi hidup masih manis, gumamnya sambil tersenyum. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang baru saja ia alami di dasar laut. Hanya Paidi sendiri. Dan seorang ratu gaib bernama Nyi Blorong yang kini diam-diam menyimpan rasa pada lelaki kampung sederhana itu.